Ya, selamat pagi teman-teman. Kembali lagi di channel saya William Lim 25. Kemarin kita sudah membuat video tentang sejarah mobil Nissan X-Trail di Indonesia dan lain sebagainya. Ini kita akan masuk ke sesi dapur pacu dari mobil ini, alias jantung dari mobil ini. Mesin ini memiliki mesin QR25DE dengan konfigurasi terbaru dibandingkan dengan generasi sebelumnya. Apa saja yang menarik dari mobil ini, kita juga akan membuat video driving experience bersama mobil Nissan X-Trail T31. Ya teman-teman, mobil Nissan X-Trail T31 ini dia bisa dibilang cukup kompak teman-teman ya. Kenapa? Karena mobil ini dia kalau panjangnya itu sekitar 4.735 mm teman-teman. Nah, dan mobil ini juga memiliki lebar kurang lebih 1.770 mm dan memiliki tinggi 1.765 mm. Untuk ground clearance-nya cukup tinggi. Jadi kita yang sering lintas Sumatera ya kan, seperti beberapa waktu yang lalu, cocok nih untuk memakai mobil ini, dan bagian kolongnya nggak akan mungkin nyangkut teman-teman. Ayo kita masuk ke bagian sektor mesin dari mobil Nissan X-Trail T31. Ayo teman-teman, kita lihat. Ya, ini dia penampakan dari mesin Nissan X-Trail T31 QR25DE. Untuk kap mesin dia sudah ada ini ya, sudah ada peredam. Ya, mobil ini bermesin 2500 cc, bertenaga 170 horsepower dan torsinya 244 Nm. Kita yang suka menanjak sangat cocok nih memakai mobil ini. Kenapa? Karena torsinya besar, tidak perlu RPM terlalu tinggi lah untuk menghasilkan tenaga. Apalagi kita yang sering luar kota, mobil ini sangat cocok. Bahan bakar udah pasti irit. Kenapa? Mobil ini memiliki transmisi 6 speed CVT. Apabila sudah mencapai gigi 6, speed ke-6 itu di RPM 2000, mobil ini sudah lari kurang lebih 100 km per jam teman-teman. Itulah alasan mengapa mobil yang seperti ini itu irit bahan bakar. Dibandingkan dengan mobil-mobil Innova bensin 2000 cc itu jauh lebih boros. Kenapa? Karena mobil itu 2000 cc, torsinya juga kecil. Kalau kita mau mencapai 100 km per jam itu RPM-nya itu 3000-an. Makanya mobil Innova bensin itu boros. 2,5 tetapi irit. Inilah spesial dari Nissan X-Trail T31. Tidak perlu berlama-lama lagi. Saya juga sudah sudah pengen ini. Udah lama, beberapa bulan yang lalu, bisa dibilang hampir 1 tahun yang lalu, 2 tahun yang lalu, nggak mengendarai mobil Nissan X-Trail T31. Gimana rasanya? Ayo kita coba. Oke teman-teman, sekarang kita sudah berada di dalam interior mobil Nissan X-Trail T31 pre-facelift tahun 2009 teman-teman. Oh ya, sebelum kita tes mobil ini, saya mau memberi sedikit tips nih buat teman-teman. Apabila kita ingin membeli mobil bekas, kalau bisa kita mengusahakan itu berjanji dulu dengan pemiliknya, Bang, Mas, Om, Tante, kalau bisa mobilnya itu jangan dihidupin dulu dong, gitu kan. Biar mobilnya dingin, biar saya cek. Itu fungsinya, tujuannya tuh apa? Supaya kita itu bisa tes suara mesinnya itu di saat mobil itu dingin tuh ada suara aneh-aneh nggak? Biasanya kalau mobil yang mesinnya sudah mulai bermasalah, itu suaranya itu kalau pas posisi dingin ada suara yang aneh-aneh gitu. Selain untuk mesin, itu juga bagus untuk kita mengetes transmisi. Baik mobil AT, CVT atau DCT dan lain-lain sebagainya. Biasanya kalau mobil transmisi otomatis yang bermasalah, di saat mesinnya dingin, itu mobilnya itu
tidak bisa langsung jalan alias delay. Bahkan yang lebih parahnya lagi sampai jeduk, sampai jedar gitu, seperti kita ditabrak dari belakang teman-teman. Ya kalau bisa, itulah tipsnya. Kalau bisa kita itu mengetes di saat mobil tuh posisi mesinnya masih dingin teman-teman ya, biar kita tidak terkecoh. Dan ini juga salah satu mobil Nissan X-Trail T31 ini udah lulus sensor ya, baik mesinnya dingin, baik mesinnya panas, gampang start, dan mesinnya panas juga. Hanya sekali start normal seperti biasanya, tidak starter panjang dan aneh-aneh dan sebagainya, udah lulus sensor. Jadi buat teman-teman tidak usah perlu lagu, ini mobil udah lulus sensor. PR minor-minor sedikit ada, bukan mobil sempurna, tetapi mobil ini masih sangat layak digunakan. Oke, kita tes. Oke teman-teman, ini kita tes dulu ya di mobil Nissan X-Trail ini ya. Ada itu ditanyain kan, bang itu gimana tuh bang posisi berkendara, duduknya enak abang ini. Jadi yang saya rasakan itu ketika masuk ke mobil ini tuh joknya sangat empuk teman-teman ya, sangat enak dikendarai. Walaupun T30 juga nyaman di yang generasi sebelumnya, tetapi T31 jauh lebih nyaman. Apalagi harganya di bawah 70 juta, udah tidak ada tandingan lagi. Nggak tahu lagi merek apa yang bisa mengimbangi kenyamanan dari mobil Nissan X-Trail T31 ini teman-teman. Terus perbedaannya kalau dibandingkan dengan yang generasi sebelumnya, itu yang generasi sebelumnya itu kalau setirnya masih memakai hydraulic power steering teman-teman. Kalau yang versi yang T31 sudah menggunakan electric power steering, jadi tidak membebankan kepada mesin. Makanya bensinnya itu jauh lebih irit dibandingkan dengan yang versi T30-nya teman-teman. Itu menurut opini saya pribadi ya, karena bisa dibilang ini adalah Nissan X-Trail ke-15 saya yang pernah saya pegang teman-teman, sebelum kita sering membuat video review seperti ini teman-teman ya. Terus visibilitasnya gimana nih bang di dalamnya tuh bang, pandangan-pandangan kita. Ya secara jarak pandang mobil ini sangat luas, kacanya lebar, pilar A-nya tidak menghalangi jarak pandang kita. Udah gitu pun spionnya kacanya cukup lebar. Makanya mobil ini sangat digemari ya pada saat itu. Kalau untuk yang varian T32 memang kita sendiri belum pernah mereview dan belum pernah test drive. Cuman sepertinya yang versi yang T32 itu pun jauh lebih nyaman dibandingkan dengan yang versi ini ya. Karena basisnya juga ada berbeda, itu 7 seater, ini 5 seater. Tetapi secara compact garis bodi dan lain-lain ini kelihatan sepertinya lebih gagah. Apalagi kalau kita ganti bannya itu lebih besar, pakai ban AT, ada pakai tambahan lampu di atas lagi. Keren banget nih. Ini adalah Nissan X-Trail yang paling cocok dimodif teman-teman untuk tampilan off-road ya. Terus ada beberapa opini tuh. Opini yang pertama bilang, wah mobil Nissan X-Trail pajaknya tinggi. Yang kedua spare partnya mahal, susah, inden. Yang ketiga minyaknya boros. Kalau dari pajak itu ya kita bilang itu relatif lah teman-teman ya. Namanya juga mobil ini dulu barunya itu seharga 400 jutaan. Di tahun 2025 sendiri sekarang ini untuk plat BK setahun hanya 3 jutaan, itu cukup worth it. Dan yang kedua pajaknya mahal. Ya yang kedua spare partnya inden mahal. Itu sebenarnya tidak sepenuhnya benar. Sekarang kita sudah hidup di zaman digitalisasi dengan perdagangan bebas, supplier langsung ke konsumen tanpa melalui agen-agen lagi. Bahkan untuk rack steernya sendiri untuk Nissan X-Trail ini, rack steernya itu mau dari kalau original ya mungkin puluhan juta. Tetapi kalau yang merek aftermarket yang 1 jutaan pun ada. Ya normal-normal di harga 2 jutaan itu pun udah cukup oke gitu loh teman-teman. Dibandingkan dengan merek lain, kalau yang original juga mahal rack steer. Siapa bilang murah kan gitu. Makanya kadang saya heran, orang bilang wah Nissan ini spare partnya mahal, inden. Itulah yang menyebabkan mobil ini harganya hancur. Dulu baru mobil ini harganya 400 juta, sekarang harganya di bawah 70 juta. Itu udah di luar nurul teman-teman ya. Gila-gila. Tapi nggak apa-apa. Kalau tidak seperti itu kita tidak bisa menikmati nikmatnya berkendara menggunakan Nissan X-Trail yang harganya dulu 400 juta, sekarang hanya di bawah 70 juta teman-teman. Kapan lagi ya kan? Terus minyaknya boros. Kalau minyak boros tuh kayaknya enggak lah. Kenapa?
Dibandingkan dengan Innova bensin yang 2000 cc, ini 2,5 2500 cc. Dia lebih irit ini, kenapa? Ini Matic-nya punya 6 speed. Kalau kita di top speed gigi 6 di RPM 2000, ini mobil sudah lari 100 km per jam. Itulah yang membuat mobil ini irit. 1 liter bisa menempuh 12 kilo. Kalau Innova bensin mana sanggup. Kenapa? CC-nya kecil, torsinya kecil, Matic-nya atau manualnya 5 speed, Matic-nya 4 speed. Jadi dia menggebu gitu. Untuk mencapai kecepatan 100, untuk Innova bensin dia memerlukan RPM 3000 RPM dia baru bisa mencapai 100 km per jam. Itulah alasan kenapa mobil Innova bensin bisa boros. Orang beranggapan CC besar boros. Enggak seboros itu teman-teman. Boleh dites. Kalau mobil ini boros, uang Anda kita balikkan 2 kali lipat. Gila kan? Oke teman-teman, sekian review dari kita. Terima kasih kepada Cahaya Abadi 25 yang sudah meminjamkan unitnya untuk kita review. Ini akun Cahaya Abadi 25 ini cukup sering memberikan promo flash sale teman-teman ya. Bahkan totalnya itu mencapai 1 miliar. Ada Ferrari California tahun 2011 warna merah, Ferrari California tahun 2013 HS30, ada Audi R8 NIK 2023, dan ada juga Mercedes-Benz CLA 45S yang mau kita lepas hanya 1 miliar di bulan ini teman-teman. Dan ada juga mobil Civic Type R tahun 2021, dan mobil itu kilometer hanya 4.000-an slow going teman-teman. Ada juga Mazda CX-9, ada juga X-Trail ini, ada juga Nissan Murano, Alphard 2012 ANH20, dan Lexus RX AL10 RX 270 teman-teman. Dan untuk video dan mobilnya tuh semua ada di channel kita, udah kita review. Dan tetap ikuti channel William Lim 25 ataupun Cahaya Abadi 250 Instagram dan TikToknya teman-teman. Terima kasih sudah menonton. Terus dukung channel ini agar semakin maju dan berkembang.